Battle, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menyesatkan dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Kristen progresif, cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Kristen progresif telah salah jalan, tidak sesuai kebenarannya dengan Alkitab. Seharusnya progresif yang benar seperti ini. Yang pertama, mengakui Alkitab adalah firman Tuhan, yang di dalamnya tidak ada kesalahan. Karena tidaklah mungkin Tuhan berbuat kesalahan di dalam perkataannya. Dan cara menafsirkan Alkitab haruslah Alkitab itu sendiri. Back to the Bible. Roh Kuduslah yang menyelidiki segala sesuatu yang terdapat di dalam diri Tuhan sehingga pemahaman kita sesuai dengan maksud kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Yang kedua, percaya kepada Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak pernah berubah kebenarannya. Karena firman Tuhan itu kekal dan dapat menjawab segala tantangan zaman dan kebutuhan semua manusia. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu, tetap selama-lamanya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, hidup kita haruslah terus-menerus diperbaharui, berubah sesuai arti dari progresif, semakin maju dan semakin baik lagi, sehingga menjadi serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan apa yang sempurna. Ya, Kolose 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Yang keempat, firman Tuhanlah yang memperbaharui hidup kita, bukan kita yang memperbaharui firman Tuhan. Itu terbalik, sehingga kita bertumbuh menjadi semakin dewasa dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang sesat. Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Yang keempat, Alkitab tidak pernah mengajarkan kompromi dengan dosa. Kristen progresif kompromi dengan dosa, karena dosa mengakibatkan maut dan kematian yang kekal. Roma 6 ayat 23. Tetapi upah dosa ialah maut, dan karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Yang keenam, kita harus percaya keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Kalau progresif yang salah, keselamatan bisa didapatkan dengan perbuatan baik manusia. Itu tidaklah benar. Keselamatan itu adalah iman percaya kita kepada Kristus, kasih karunia-Nya. Sehingga kita juga punya beban kepada orang yang tersesat dan orang yang terhilang untuk memberitakan tentang Yesus, supaya mereka juga menerima keselamatan yang dari Tuhan. Bagaimana mereka percaya kepada Kristus jika mereka tidak pernah mendengar tentang Yesus? Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan itu
tidak ada di dalam nama siapapun juga yang diberikan di bawah kolong langit ini yang orangnya kita dapat diselamatkan. Hanya Dia, yaitu Yesus. Yang ketujuh, pengenalan kita akan Tuhan harus terus semakin bertambah dan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ke 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ulang sekali lagi, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi itulah progresif yang benar. 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Yang kedelapan, Yesus harus semakin besar dan kita semakin kecil, sehingga Yesuslah yang dipermuliakan dalam hidup kita. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Yang kesembilan, yang namanya progresif, kita harus semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Dan tidak mungkin dinamakan progresif tetapi kita tidak punya kasih. Kita berdosa kepada Tuhan, semakin jauh dari Tuhan, mengalami kemunduran rohani dan kemunduran iman. Kalau kita kompromi dengan dunia dan kompromi dengan dosa, bersahabat dengan dunia, menjadi musuh Tuhan. Yang ke-10, bukanlah Kristen jika kita tidak ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ikut ajaran Yesus, hidup benar dan kudus sebagaimana standar Tuhan di dalam kebenarannya, tidak bisa ditawar. Ya, kebenaran itu tegas dan kebenaran itu memang harus dilakukan supaya kita bisa menjadi orang yang benar di mata Tuhan, hidup benar dan kudus dan menjadi sempurna serupa segambar dengan Kristus, menjadi seperti Kristus. Itulah progresif yang sesungguhnya dan itu progresif yang benar. Target Tuhan untuk kita. Back to the Bible. Kembalilah kepada Alkitab dan jalan yang benar. Amin.